Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Alhamdulillah, pendidikan yang saya tempuh S1 Manajemen Syariah di Yogyakarta. Pendidikan saya S2 Ekonomi Syariah saya tempuh di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Bidang keahlian yang saya miliki meliputi ekonomi syariah dan lembaga keuangan syariah. Alhamdulillah, saya merupakan dosen di Fakultas Ekonomi Syariah, Prodi Perbankan Syariah, Universitas Potensi Utama. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi instrumen pernyataan diri dosen pada untuk kerja Tridharma perguruan tinggi, meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Bidang pengajaran yang biasa disebut dengan PDD UKTPT. PDD UKTPT, bidang pengajaran ini merupakan bagian penting dalam menilai komitmen, profesionalisme, serta kontribusi saya dalam melaksanakan tugas sebagai dosen, khususnya dalam bidang pembelajaran yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan proses pembelajaran. Baik, izinkan saya untuk memaparkan materi yang akan saya ajarkan pada program studi perbankan syariah, yaitu mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah dengan bobot 3 SKS. Deskripsi singkat mata kuliah Lembaga Keuangan. Deskripsi singkat dalam hal ini meliputi mata kuliah yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah. Mata kuliah ini menelaah, deskripsinya menganalisis mengenai sistem keuangan syariah, otoritas kebijakan moneter, dan otoritas jasa keuangan syariah, serta akad-akad syariah yang digunakan, fungsi dan mekanisme dari lembaga keuangan syariah tersebut. Capaian pembelajaran yang ingin didapatkan oleh mahasiswa serta anak didik setelah belajar mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah adalah menjelaskan prinsip ekonomi syariah dan bertanggung jawab disiplin dalam tugas yang diberikan pada praktek manajemen dan lembaga keuangan syariah, dan mampu menerapkan menganalisis masalah dan analisis evaluasi permasalahan manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah. Dan akhir dari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa memahami tentang sistem keuangan dan lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah, mampu memahami tentang otoritas kebijakan moneter dan otorisasi jasa keuangan, mampu memahami tentang lembaga keuangan syariah berdasarkan akad yang digunakan, mampu menggunakan teknologi yang digunakan diantaranya bank syariah, pasar modal syariah, pasar uang syariah, pasar valuta asing syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Dan yang terakhir, capaian yang diharapkan oleh mahasiswa ialah mampu menguraikan, menggambarkan mengenai perkembangan baik mekanisme maupun produk dari lembaga keuangan syariah tersebut, diantaranya bank syariah, pasar modal syariah, dan pasar uang syariah, pasar valuta asing syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Dan kita akan membahas materi pembelajaran apa saja yang dipelajari dalam 16 kali pertemuan, 2 diantaranya UTS dan UAS. Maka yang pertama kita akan membahas tentang sistem keuangan syariah dan juga otoritas kebijakan moneter, bank syariah, pasar modal, pasar valuta asing, asuransi syariah, dana pensiun. Dan di pertemuan
ke-9 kita akan membahas tentang UTS dan juga akan membahas tentang penggadaian syariah setelah UTS, koperasi syariah, leasing syariah, pasar modal syariah, baitul mal wa tamwil, lembaga jiswab, zakat, infak, sedekah, dan terakhir kita akan melaksanakan UAS. Dan di antara referensi kita menggunakan referensi 5 tahun terakhir seperti Julfahmi, lembaga keuangan syariah non-bank. Dan juga dikatakan di sini ada juga Adi dan Martono dan Muhammad Syafi'i, bank dan lembaga keuangan lainnya tahun 2002. Dan kita menggunakan materi pembelajaran menggunakan Microsoft Word, PowerPoint, dan Microsoft Office. Dan juga kita bisa menggunakan hybrid berupa WhatsApp, grup, e-learning, dan juga portal akademik. Dan perlu dipahami di sini bahwasannya kita juga akan memahami tentang skor, bagaimana partisipasi, ya, metode penilaian, dan kaitan dengan CPMK. Partisipasi sebesar 5%, tugas individu berkaitan dengan jurnal-jurnal menganalisis sebesar 15%, tugas teori dan praktek kelompok sebesar 20%, kuis 10%, dan ujian tengah semester sebanyak 20%, dan ujian akhir semester sebanyak 30%. Jadi total persentase kita perkuliahan kita sebesar 100%. Baik, berikut ini saya akan tampilkan proses belajar mengajar mata kuliah lembaga keuangan syariah dengan bobot 3 SKS semester 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan sekalian, sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya kita membaca Al-Fatihah dan doa belajar. Doa selesai. Bapak absen terlebih dahulu ya. Aldi, Dea Faiza, Ilpiani, Khadijah, Nurjannah. Ya. Baik rekan-rekan, sebelumnya kita telah membahas tentang kebijakan moneter, ya, dan jasa keuangan. Jadi kebijakan moneter, ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi tentang bank syariah, kebijakan moneter ini berkaitan dengan, ya, moneter berkaitan dengan apa? Dengan uang, ya, berkaitan dengan uang, inflasi, naiknya harga-harga, deflasi, ya, serta turunnya harga-harga. Dan kebijakan moneter ini juga didukung oleh apa? Lembaga keuangan. Ya, lembaga keuangan. Lembaga keuangan dia bersifat profitable. Ya. Lembaga keuangan ini banyak. Ada yang dia bersifat UMKM, ya. Ada dia bersifat kapital. Pada kesempatan kali ini, ya, kita kemarin sudah bahas tentang moneter, ya, kebijakan moneter. Ini berkaitan dengan sistem keuangan sebuah negara. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bank syariah. Ya. Nah, ini ya, bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan menjalankan kegiatan usahanya perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jadi bank syariah ini, ya, dia ini adalah sebuah lembaga di mana di dalamnya melaksanakan prinsip keuangan, tapi asasnya ada asas Islam, ya. Ada Islam di situ. Berkaitan dengan apa? Yang pertama halal, ya, haram, makruh, mubah, dan sebagainya. Inilah bank syariah, teman-teman. Dan juga prinsip, ya. Jadi bank syariah ini tidak hanya profitable, tapi ada prinsip-prinsip. Mulai dari larangan riba,
ya. Jadi kalaulah dalam sistem konvensional, ya, riba atau interest ini merupakan salah satu, ya, dari instrumen ekonomi. Sedangkan di dalam Islam, ya, ada istilah bagi hasil. Dan juga larangan maisir, ya, larangan goror dan kegiatan yang sesuai dengan nilai Islam. Ya. Jadi tidak hanya orang melakukan pembiayaan, tapi dilihat apakah pembiayaan itu masuk halal, haram, makruh. Ya, contoh misalnya menguntungkan peternakan. Ya. Kegiatan peternakan itu kan dalam Islam mubah. Dia mau melakukan pembiayaan di bank. Tapi karena yang namanya dia ternak babi misalnya, maka itu tidak dibolehkan, ya teman-teman. Kalau ternak sapi boleh, ya. Coba ditepuk-tepuk pundaknya kawannya sebelahnya, pelan-pelan. Teman-teman, kita harus serius mendengarkan kuliah Pak Ridwan, oke, ya, biar kita semangat. Ya, jadi perbedaan yang mendasar ini pertama, ya, bank syariah ini tidak hanya masalah riba, ya, tapi dia juga ada, ya, DSN, Dewan Syariah Nasional, di samping juga dengan adanya OJK, ya, Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan yang namanya bank konvensional tidak ada Dewan Syariah Nasional. Dan tujuannya, ya, tujuan bank syariah tidak hanya mengejar profit, ya, tapi juga maslahah. Apa itu maslahah? Ya, di dunia dan akhirat. Ya, jadi produk-produknya, ya. Jadi di dalam produk bank syariah itu ada tabungan, ya, tabungan wadiah, mudoroba, ya, deposito dan giro syariah, ya. Dan juga ada produk-produk murobaha jual beli, ya, ada juga ijaroh sewa, ya, murobaha misalnya jual beli, ya, misalnya ditentukan dia beli 10 juta banknya, ya, datang nasabah, banknya memberikan harga 12 juta dan marginnya adalah 2 juta. Itulah namanya pembiayaan murobaha. Ada ijaroh sewa, ya. Sewa ini dia bisa merasakan tapi tidak bisa memiliki. Itu sewa, teman-teman, ya. Dan juga ada musyarakah, kerjasama, ya, mudharabah bagi hasil dan istisna. Dan juga layanan di bank syariah, misalnya ada zakat, infak, sedekah, wakaf, dan safe deposit box, ya. Jadi misalnya layanan di bank syariah, ya, sekarang sudah canggih dengan adanya aplikasi, ya. Kita bisa memantau, misalnya mau apa layanannya tadi, zakat, ya, bayar apa lagi, bayar tabungan haji, ya. Nah, ini sudah bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi. Dan sebaliknya, dan berikutnya juga ada juga SDB, ya, Safe Deposit Box, ya. SDB, Safe Deposit Box. Maksudnya gimana? Misalnya kita punya perhiasan atau surat-surat berharga, ijazah, ya, surat tanah, kita takut rumah kita misalnya kemalingan, ya, atau misalnya tercecer surat-suratnya, emas kita berantakan karena kan dia kecil, 10 gram, 25 gram itu kecil, ya, dan harganya mahal, maka salah satunya SDB, Safe Deposit Box, ya. Jadi dia tahan terhadap gempa dan juga tahan terhadap panas, ya. Dan juga ada e-banking syariah, ya, dengan menggunakan e-banking. Dan juga peran bank syariah dalam ekonomi, ya, mendukung pertumbuhan ekonomi umat, ya. Jadi memang berkaitan dengan hadis Rasul, nanti di akhir zaman umat ini, ya, tidak akan berdiri kecuali berdiri apa? Dengan harta. Harta di sini maksudnya apa?
menyokong untuk agama, ya, kegiatan-kegiatan agama. Jadi dengannya namanya menyokong ekonomi umat dan juga mendorong keadilan sosial. Karena Al-Qur'an berkata bahwasannya, ya, kaila yakuna dulatan baina agniya'i minkum, ya, supaya harta itu jangan berada di antara orang-orang kaya saja. Dan juga mencegah eksploitasi ekonomi, ya. Kenapa? Dengan adanya zakat, jadi masyarakat bisa terpenuhi kebutuhannya. Ya. Jadi tantangan bank syariah, ya. Tantangannya apa, Pak? Misalnya kurangnya minat baca, literasi masyarakat, ya, yang tidak bisa membedakan mana bank syariah, mana bukan. Ya, ini menjadi kesulitan kita, kompetensi. Ya, jadi memang teman-teman sekalian, ya, namanya bank syariah ini kan berkaitan dengan apa? Dengan sistem, ya. Dengan apa? Dengan muamalah manusia. Kalaulah misalnya pelayanannya kurang maksimal, ya, dan juga ketepatannya kurang maksimal, maka akan kalah dengan apa? Bank-bank konvensional, ya. Karena mereka memberikan pelayanan yang terbaik, ya, harga yang bersahabat, juga akan kalah. Karena ini lembaga yang bersifat bisnis. Dan juga keterbatasan SDM syariah nih. SDM. Jadi teman-teman yang sudah ahli di bidangnya hendaknya menjadi pionir, ya. Menjadi orang-orang yang ahli, menjadi, ya, bukan hanya sebagai penonton tetapi sebagai, ya, orang yang terlibat, ya, terlibat langsung dalam kegiatan lembaga keuangan syariah, ya, seperti itu. Regulasi, ya, regulasi aturan. Dahulu di Indonesia belum ada bank syariah. Tahun 92, ya, Bank Muamalah Indonesia itu pertama, ya, dari kampus, ya, dari masyarakat berkumpul, ya, karena kesadaran masyarakat tentang pentingnya kembali kepada Islam, pentingnya kepada nilai-nilai Islam, makanya tahun 1998, ya, Undang-Undang Nomor 10 merupakan tonggak awal sejarah bolehnya bank syariah berdiri dengan menggunakan sistem yang berbeda dengan bank konvensional, ya. Dan teman-teman sekalian penting memahami bahwasannya bank ini, dia ini kan sistem di mana dia sistemnya profitable, ya. Di mana ada yang namanya, ya, yang pertama adalah bank itu sebagai intermediasi, ya. Ini bank syariah, ini pabrik, ya, atau pengusaha, dan di sini ada masyarakat. Di mana masyarakat dia di sini, ya, saling ketergantungan, saling membutuhkan. Misal contoh, masyarakat deposito, ya, membuka tabungan mudharabah, ya, ke bank syariah. Dan bank syariah ini apakah duitnya ditanam? Enggak. 7% sampai 10% uang kita cuma ngendep di bank, ya, di bank. Misalnya ada uang kita 100 juta, 10 juta cuman mengendap di bank. Selebihnya di mana? Ayo, selebihnya di mana? Dari ada 100 juta, uangnya 10 juta, 10 juta masuk ke bank, 100 juta lagi kemana? 90 juta lagi kemana? Digunakan untuk pembiayaan produktif, ya. Jadi digunakan untuk pembiayaan produktif, ya. Makanya inilah pentingnya bagaimana masyarakat dan pabrik atau perusahaan melakukan pembiayaan dengan bank syariah, misalnya pembelian mesin pabrik, ya, pembangunan dengan apa? Skema pembiayaan mudharabah. Masyarakat ini, maka di sini penting. Masyarakat menabung di bank, maka ada dua dia pembiayaan bedanya dengan bank konvensional.
Yang pertama ada pembiayaan wadiah, ya. Wadiah ini dia sistemnya titipan, ya. Jadi dia nggak dapat bagi hasil dan juga tidak dapat apa-apa. Dia hanya dapat titipan, ya. Mendapatkan dengan titipan. Sedangkan mudharabah ini, ya, dia sifatnya ada bagi hasil. Yang di mana bedanya bagi hasil ini bukan berbeda dengan bunga, bedanya dia hasil yang didapatkan. Makanya kalau kita berbicara mudharabah ini kan ada mudharabah mutlaqah dengan mudharabah muqayyada. Apa tuh mudharabah mutlaqah? Ya misalnya Bapak ya minjam, ya kita melakukan syirkah dengan Aldi. Nah, berarti mutlaqah ini Aldi mau bisnis bisa peternakan, itu terserah Aldi, Bapak yang sebagai investor. Tapi muqayyada misalnya, contoh ya, Pak kita mau buka restoran. Ya, tapi Bapak berpesan sebagai investor, kamu kalau udah jam 9 harus tutup ya. Jangan buka, karena mana tahu ada hal-hal yang berbahaya, pencurian dan sebagainya. Bapak tidak mau tanggung jawab. Ternyata saudara Aldi wan prestasi, ingkar janji ya kan? Karena ada pertandingan sepak bola rupanya. Ada pertandingan sepak bola ya antara Barcelona melawan Real Madrid. Yang terjadi apa? Yang terjadi terjadi anarkis, tawuran, sehingga apa? Perusahaannya, restorannya mengalami kerugian berkaitan dengan material ya, dari bangkunya, mejanya. Maka siapa yang berhak menanggung kerugian? Saudara Aldi ya. Ini berkaitan dengan bank syariah tadi. Ya, jadi sampai di sini ya. Jadi memang yang terakhir ada pentingnya dukungan masyarakat, teman-teman. Edukasi literasi keuangan syariah. Sampai di sini ada yang mau kita diskusikan? Nah, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada yang mau bertanya? Atau mau Bapak kasih tugas? Atau kuis Bapak tanya kembali ke teman-teman? Ya, Saudara Aldi silakan. Baik Pak. Oh, ya. Baiklah, nama saya Aldi, ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana bank syariah mengatasi tantangan dan persaingan dengan bank konvensional? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Memang bank syariah ini kan dia bukan yang pionir ya, bukan yang pertama lahir, tapi dia adalah menyaingi bank konvensional. Ya, bagaimana caranya bank syariah supaya bisa menyaingi bank konvensional adalah bagaimana jemput pasar ya. Apalagi mayoritas Indonesia Muslim memang harus edukasi. Kegiatan misalnya UMKM, edukasi ke pelajar, ke mahasiswa, ke orang umum, dan juga mempelajari teknologi-teknologi baru seperti e-banking ya, seperti juga bagaimana pembayaran cepat ya. Ada lagi kita bisa bilang kris dan sebagainya, sehingga masyarakat paham. Yang kedua apa? Kemudahan dalam melakukan pembiayaan. Jangan sampai ada terkesan bank syariah rumit dibandingkan bank konvensional. Memang harus mengerti pelanggan ya. Karena pelanggan ingin dimengerti ya. Begitu Saudara Aldi, apakah ada sanggahan atau yang ingin ditambahkan? Ya, terima kasih. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, silakan. Bagaimana mekanisme penjaminan simpanan di bank syariah itu berbeda dari bank konvensional? Oh ya. Jadi pertama itu kan dia menyimpan ya, simpanannya berbeda dengan bank konvensional. Pertama dari segi riba tadi ya. Dari segi namanya tidak ada riba, yang ada bagi hasil, dan itu adalah nama ijaroh, sewa terhadap barang simpanan yang disimpan di bank. Baik, sampai di sini ada lagi? Kalau tidak ada ya. Kalau tidak ada, baiklah rekan-rekan sekalian. Untuk pertemuan selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian ya. Tugasnya adalah tentang menganalisis ya. Menganalisis tentang pengaruh ya jurnal Bapak di tentang jurnal Nuhbatul Ulum. Nanti bisa dilihat ya, di download, dianalisis
Berkaitan dengan apa? Dengan produk-produk perbankan syariahnya, ya. Tentang e-banking, ya. Nanti bisa dilihat di jurnal Bapak tentang e-banking, ya. Bagaimana dengan jurnal e-banking. Dan juga nanti dibuka di bukunya tentang pengantar bank syariah, ya. Di halaman 55 ada, di 55 sampai 60 ada itu esai, ya, ringkasan dan juga lembar tanya jawab, ya. Baik teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan atau kurang paham, kurang jelas? Baik, terima kasih. Insya Allah kita akan bertemu di Rabu depan, ya. Rabu depan, maka teman-teman diharapkan meringkas tentang pasar modal syariah, ya, supaya Bapak sampaikan tergambar ke teman-teman sekalian dan menambah pemahaman. Baik, kalau tidak ada, kita tutup dengan bacakan istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Rabu depan, anak-anak. Terima kasih. Sampai jumpa.